Untuk masalah jalan di depan rumah, jalur jalan Kiai Haji Makmur sampai ke jurusan kecamatan itu kalau rendeng itu masih zaman dulu kan ada kebun banyak sebelum musim tanam padi kan tanam jagung dulu. Setelah hasil dari jagung ditebang itu bonggol-bonggol tebon itu dibawa ke pinggir jalan, akhirnya ditumbuk kalau hujan sampai bahasanya membut-membut cemer ngoten niku. Jalan belum aspalan. Nggih. Dan keadaan rumah sendiri waktu itu belum ada peralatan seperti sekarang, terutama pertanian nggih. Mau tidak mau yaitu menggunakan membajak sawah yaitu sapi. Untuk itu warga dulu mayoritas per rumah punya luku, punya sapi dan luku nggih. Mau tidak mau. Dengan adanya karena untuk mengolah baik itu tanah persawahan atau dari ladang sendiri itu kan ya membutuhkan napa niki bajak sawah atau ladang, sehingga minimal 50% punya peralatan sendiri, punya sapi dan yang lainnya ya biasanya kalau orang tidak mampu cuma sekedar menjadi buruh tani gitu ya, Pak. Untuk zaman dulu mulai tanam padi nek untuk di sawah. Yang pertama itu tanam padi, sebelum padi jagung, setelah jagung namanya labuan, Pak. Labuan itu jagung dulu, baru tanam padi. Padi kadang sampai 2 kali. Nggih. Setelah padi kadang nggih ditanami kacang hijau, kalau tidak kacang hijau kedelai. Dulunya gitu. Dan untuk ladang Tegalan sendiri zaman saya masih sekitar SD nggih. SD niku pohon jati belum begitu ada karena program dulu masyarakat tidak boleh tanam jati, Mang. Jadi Tegalan niku ya ditanami jagung ya bagus, ditanami waktu niku semongko. Niku nggih bagus, Pak. Tapi sekarang nggih walaupun sawah ya kalau bisa ya sawah, kalau Tegalan mange sekarang sudah rimbun masalah pohon jati sekarang. Nggih nek riyen mange untuk Tegalan mange masyarakat dulu yang diutamakan itu hanyalah untuk makan sehari-hari itu. Jatuhnya yang diutamakan hanya sekedar makan pokok. Nggih, kalau sudah punya invest makanan pokok sudah ayem cara bahasane niku pun ayem. Kalau sekarang kan kinerja kan banyak. Wonten jogone sesuk pun ayem. Sekarang niku nek riyen tiyang niku ketingale besok menggawe entuk dhuwit, Kalau sekarang niki mun ditumpuk riyen sakniki niku. Di samping niku berlomba-lombane nggih kinerjane bagus sekarang. Kalau sekarang itu kan bukan hanya sekedar bercocok tanam, tetapi kan bekerja di luar banyak. Entah itu di mana atau menjadi wira swasta atau yang lainnya. Zaman alit niku waktu penjualannya nggih, terutama kalau jagung sama padi ya ada tengkulak sendiri kan masuk ke sini. Tapi waktu kita ngalami itu waktu panen kadang bengkuang, karena waktu itu ibu waktu niku nggih ikut menjadi pedagang di pasar. Kadang pajar subuh ngoten niku nggih mun nderek ngrencangi mikul ke pasar Lasem. Kalau dulu berjalan pagi, berjalan mikul ke pasar Lasem. Wow. Nggih. Kalau dulu masalah sepeda mawon nggih belum begitu ada nggih. Ada cuma nggih 1-2 yang punya. Itu era 70-an. Era nek kula kan 69 otomatis kan nek 60-an mboten ngertos, otomatis 70-an 80-an nggih.
70-80 nambah. Keseharian zaman riyen niku jagung sama padi, Pak. Nggih, sama nasi nggih. Jagung masih juga ya kebanyakan nggih masih nasi. Cuma kula nggih nate mengalami niku napa nggih niku. Telo Nggih wonten. Telo, ketelan niku nggih wonten kadang damel sredek. Tapi terutama yang menjadi makanan pokok mange jagung sama nasi niku. Untuk zaman riyen masalah keadaan karena Warugunung itu ada bendungan peninggalan Belanda. Alhamdulillah kita juga ada potensi peninggalan walaupun dari Belanda, tapi kita punya yaitu peninggalan Belanda namanya Sambung Gede. Kalau orang sini mengatakan Sambung Gede. Niku waktu saya masih kecil, kenapa petani waktu itu bisa panen sampai 2 kali? Karena yang mengurus dari pengairan itu sendiri aktif. Memangnya dulu orangnya aktif zaman waktu yang menangani pengairan Mbah Karno niku memangnya bagus sekali. Sehingga untuk penataan masalah pengairan itu tertata dengan rapi ke sawah-sawah nggih. Di samping kalau Mbah Karno itu yang pembagian sambungan, tetapi dari desa dulu ada yang namanya ulu-ulu. Kalau ada panen kadang nggih maringi gabah lah. Akhirnya dengan penataan itu berjalan dengan lancar, nggih banyu nggih mboten oyo-oyoan. Dados ini giliran ini sudah ada konsep-konsep. Ini dari Pak niki si A, si B, si C niku sudah ada laporan. Dados mangke kan mboten oyo-oyoan. Seandainya banyu air hanya tidak begitu besar kan otomatis bisa dibagi. Kalau hari ini si A, besok gantian ini, itu sudah ada konsepnya kalau dulu, Pak. Kalau sekarang mangke karena dengan adanya penataan bendungan ini nggih sudah tidak layak. Kenapa kita berkata tidak layak? Karena nggih untuk pintu airnya bocor, tidak bisa menyimpan air. Kalau kemarin itu setelah habis banjir nggih selesai. Kalau dulu kan memangnya penataan pintu air kan bagus. Data saya ditata sampai untuk anak-anak waktu saya masih kecil tuh nggih bahasanya nggih berenang di sana, Pak. Nggih. Iblon nggih. Banyak masih ada pohon-pohon randu. Naik langsung terjun nih. Kalau sekarang ya sudah kering. Lah, kering itu sendiri dikarenakan karena perawatan sambungan itu sekarang tidak begitu rapi seperti yang dulu. Yang kedua kali dikarenakan untuk air sekarang sudah masuk di pemukiman warga. Jadi air bersih yang awal mulanya itu untuk pengairan sawah sekarang sudah dimasukkan ke rumah-rumah untuk air bersih, untuk mandi, untuk cuci. Tapi diambilkan dari yang induk kan masih jernih. Jadi air tidak sampai ke persawahan ada, cuma kalau air lebih, kalau seperti sudah masuk musim kemarau sedikit sudah tidak jalan, Pak. Karena mulai dari desa Ceriwik sendiri sudah naik tarik ke atas. Tempur Dukuh Warugunung itu ya juga mengambil dari sungai. Warugunung sendiri untuk penangkapan itu nggih dari sungai, Pak. Jadi untuk air bersih untuk desa Warugunung yang satu penangkapan mata air dari sungai, yang kedua itu dari sumur. Dari sumur warga. Nggih, warga. Dari sumur dari desa sendiri juga ada yang dimasukkan ke masyarakat.
kemarin Pamsimas, iya Pamsimas, itu sumur Pamsimas nggih. Kalau kemarin masalah penangkapan mata air itu ditata oleh Pamsimas apa nggih? Nggih, Pamsimas, kalau sumur dari PNPM, Pak. NPM. PNPM.